Ya, jalanannya cukup terjal ya. Dan pasti kita perlu kehati-hatian mengambil rute ini ya untuk datang ke tempat ini. Ya, kendaraan juga memang harus fit ya supaya jangan ada kendala ketika jalan menanjak. Ya, cukup ekstrim ya tanjakannya. Ya, ini kita sudah sampai ke Desa Sitio-Tio ya, atau Huta Sitio-Tio. Nah, ini banyak perkampungan di sini dan banyak batu-batu besar, bisa singgah di sini. Dan di sini ada satu rumah adat. Ini dia. Kita parkir di sini aja dulu. Oke. Selamat pagi teman-teman, kita sekarang berada di Sitio-Tio ya, jalan paling ujung. Di sini jalannya sudah buntu ya, tidak berlanjut lagi ya ke sana, udah buntu. Dan di sini ada rumah adat ya dan perkampungan Sitio-Tio. Nah, jadi kita melanjutkan perjalanan ke sana untuk melihat ada satu jembatan yang cantik ya. Jadi di sini ada satu pembangkit listrik ya dengan tenaga air. Kampung ini mendapat pasokan listrik dari pembangkit listrik mini ya nih. Nah, kebetulan lagi tidak berjalan ya lagi tidak berjalan. Jadi ini biasanya menghasilkan listrik ya untuk perkampungan Sitio-Tio ini ya. Baik, kita lanjut perjalanan ke jembatan kuning yang disebut jadi di sana ada jembatan kuning yang cantik. Oras gitu ya, jembatan ini daunai bah itu do di pujonok. Jadi kita harus melewati jalan setapak ya untuk mencapai satu jembatan kuning ya. Bagaimana jembatan kuning itu, kenapa sampai dikunjungin? Baik, kita lihat. Wah, ini ada kebun mangga di sini. Mangganya sudah sangat tua ini ya, dari besarnya batangnya ya, besar batangnya, dan juga cabangnya sudah begitu banyak ya. Nah, ini mangga tua nih, mungkin sudah lebih dari 50 tahun umurnya ini ya. Baik, kita lanjut perjalanan. Ya,
Jadi lumayan ya. Ini ya, Anda yang menyenangi wisata adventure ya, ini sangat cocok karena view-nya sangat indah ya. Itu view-nya. Kemudian ya, kita bisa melihat kegiatan masyarakat tadi di sini. Lihat tadi yang membawa kayu untuk kayu api ya. Begitulah kehidupan di desa ya. Untuk keperluan di dapur juga mereka harus mencari kayu ya, ke hutan barangkali ya, atau pinggir-pinggir hutan. Mereka mengambil potongan-potongan kayu busuk yang masih bisa dipakai. Laras itu ya, kita ada berpapasan dengan penduduk di sini. Kita usahakan ya, kalau kita jalan itu berusaha kita menyapa ya dengan horas bahasa Batak. Artinya bisa welcome, bisa selamat ya, selamat bertemu ya. Jadi itu ucapan yang umum ketika kita bertemu dengan orang masyarakat Batak di sini ya, di kawasan Danau Toba. Jadi kita boleh dengan menyapa horas ya. Ya, ini agak becek jalanannya ya, kebetulan dari kemarin ini hujan ya. Ini hujan buat jalanan becek, dan kebetulan ini ada gerimis juga ini. Ya. Di sini juga sepertinya suatu tempat yang lagi dibenahi ya, barangkali untuk bisa di situ ya, camping ya, kegiatan di tepi pantai ya teman-teman. Jadi kita ini jalan ini menuju Binangara. Jadi ini di sana itu namanya Binangara, desa setelah si Tio-Tio. Cuman jalannya belum bisa dilalui kendaraan roda 4 ya. Jadi hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, dan jalannya juga sempit ya, dan agak becek. Jadi ya perlu ekstra. Jadi karena saya tidak membawa sepeda motor, jadi saya harus jalan barangkali beberapa jauh ini ya, ada 1 kilo barangkali ya jauhnya.
Ini udah daerah Binangara, ya, Binangara namanya. View-nya sangat cantik, ya, sangat cantik. Ya, ada padi sawah di sini sedang menguning. Padi sawah sedang cantik, ya. Kebetulan ada yang lagi mamuro, ya, lagi mamuro mereka, ya. Jadi ini persawahannya cantik dan jagung juga cantik, backgroundnya itu luar biasa. Coba lihat, luar biasa persawahannya dan ladang jagungnya. Jadi kita untuk mencapai tempat ini harus jalan kurang lebih 1 kilometer. Wah. Jadi sekarang kita di Binangara. Di sini ada sungai, ya, atau Binanga. Apakah nama sungainya juga Binangara, ya? Tapi ini luar biasa view-nya di sini, ya. Jadi sungai ini bermuara itu ke Danau Toba, dan di sini sudah disiapkan jembatan mungkin untuk kendaraan bermotor, ya, untuk kendaraan roda 4, ya, untuk barangkali jalan ini nanti akan dibuat untuk roda 4, dan yang sampai ke dari Sitiotio ke Binangara dan juga sampai ke Pinal, ya, di daerah Samosir di ujung sana, dan nyambung nanti ke Hasinggaan, ya, di daerah Samosir. Dari Hasinggaan, Bonandolok sampai ke daerah Tulas, ya, Cianjur Mula-Mula, ya. Ini luar biasa tempatnya nih. Selanjutnya, mari kita nikmati pemandangan ini lewat udara. Ya, kita susuri sungai yang berwarna kecoklatan karena banyak mengandung humus, ya, yang berhulu dari hutan Parbuluan. Kita melewati persawahan dan celah perbukitan di mana sungai berada berkelok-kelok yang barangkali sudah ribuan tahun mengikis perbukitan ini, yang membentuk panorama yang indah. Lalu kita melewati lereng bukit yang mulai sangat miring, ya, dan didominasi dengan padang rumput yang tanaman besar tidak ada yang tumbuh karena terlalu miring, ya. Nah, selanjutnya kita menghampiri air terjun yang ada di tebing yang ada di tebing kaldera Toba yang sangat curam. Ya, kelihatan dua air terjun yang di atas dan di bawah bertingkat. Ya, pemandangan yang sangat indah. Lokasi air terjun ini berjarak 1,2 km dari tempat saya menerbangkan drone. Cukup jauh kalau ditempuh dengan berjalan kaki, apalagi jalannya mungkin belum ada, ya,
harus dirintis. Ya bisa barangkali berjam-jam untuk mencapai tempat ini. Ya dengan adanya bantuan drone kita bisa mencapai tempat-tempat yang sulit dengan cepat ya. Ya kita melihat indahnya air terjun yang di bawah. Begitu derasnya terjunannya sampai menimbulkan percikan yang cukup tinggi ya. Nah air terjun yang di bagian atas sedikit melebar, jadi terlihat lebih cantik ya. Dan di sebelahnya ada juga air terjun yang lebih kecil, yang airnya menyatu juga ke sungai ini. Ya kita putar arah kamera menuju ke danau ya, kita lihat bagaimana sungainya berkelok-kelok menuju Danau Toba ya. Airnya cukup menambah debit Danau Toba ya, jadi kita bisa lihat muaranya di ujung sana di tempat saya menerbangkan drone, dan lembah ya yang lebih datar yang bisa ditanami untuk area pertanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang tempat-tempat yang menarik di kawasan Danau Toba. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe, dan juga di share ya. Terima kasih. Horas.